saya ingin tahu dulu suasana kebatinan keluarga Pak Bapak, Pak Panji dan keluarga ketika hasil itu keluar, apa yang dirasakan Pak oleh pihak keluarga? Ada timbul kecemasan atau ada timbul rasa marah atau seperti apa Pak? Karena itu kita lihat banyak sekali di luar sana, ada yang bahkan lari dari rumah sakit ketika diangkut, ada yang marah-marah begitu, bahkan yang ada yang mencoba untuk menularkan ke orang lain begitu saking kesalnya. Nah, kalau Bapak dan keluarga pada saat tahu pengumuman itu hasilnya diberikan, disampaikan, apa yang terjadi di rumah Pak Panji dan keluarga? Baik. Ya, pertama kali saya mengalami kesulitan pada saat menantu saya, Dr. Chandra Dewi, dinyatakan reaktif rapid testnya. Kedua, saya lebih lagi kesulitan pada saat saya harus menyampaikan kepada menantu saya, Dr. Dewi, tentang dia sudah positif COVID. Setengah hari saya masih mencari langkah bagaimana saya harus bicara, karena saya tahu ini akan menjadi sebuah kemungkinan, akan menjadi sebuah pukulan perasaan juga yang luar biasa, dan saya sangat hati-hati jangan sampai ini malah menambah beban gitu bagi dia. Jadi yang saya rasakan itu adalah bagaimana saya harus bertutur kata, bagaimana saya harus menjelaskan, bagaimana saya harus menguatkan anggota keluarga yang memang terkena, Mbak. Kalau dibilang shock, ya saya malah sedikit lebih besar rasa shock saya pada saat cucu saya yang berumur 4 bulanan itu dinyatakan positif rapid testnya. Saya merasa di sini saya merasa lemah gitu. Tapi akhirnya saya coba untuk bertahan terus menjadi orang yang memberikan penguatan kepada semuanya, karena dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa ya, kepada orang tua dan keluarganya gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan pukulan atau perasaan yang saya alami. Tapi ketika kami dan saya sendiri juga dinyatakan terkena, tidak juga saya merasa down. Saya merasa agak kaget, ya Mbak. Merasa agak kaget, merasa agak terkejut. Nah, kemudian saya membanting, katakanlah pikiran, bagaimana saya harus bisa menaungi semuanya ini, sementara saya sendiri juga dianggap terkena gitu. Nah, di situ pertama tentu kekuatan saya adalah kepasrahan saya kepada Tuhan. Saya beranggapan apapun yang terjadi tidak terlepas dari rencana Tuhan. Kalau saya masih diperkenankan bersama dengan keluarga semua yang dinyatakan terkena untuk tetap katakanlah menikmati kehidupan ini, tentu saya yakin Tuhan akan selamatkan kami. Jadi kekuatan itulah yang saya pakai untuk mengayomi yang lain-lain, anggota keluarga yang lain, Mbak. Begitu. Jadi saya anggap tidak biasa, tetapi menerima intinya dengan kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Baik. Pak Panji, tadi Bapak sudah ikut juga melihat ada catatan khusus terkait usaha dan upaya menyelamatkan masyarakat dari wabah COVID. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait untuk upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang bisa disampaikan kepada masyarakat, mungkin juga usulan kepada pemerintah pusat atau daerah, apa kendala utamanya, Pak? Ya, yang dirasakan saat yang dirasakan. Baik, kendala utama ya pertama itu memang, Mbak, bahwa penyakit ini kan penyakit yang tidak kelihatan. Kemudian sekali lagi kesimpang siuran definisi, kesimpang siuran tentang penjelasan bagaimana langkah yang harus dilakukan, bagaimana penularan dan lain-lain. Artinya sesuatu masih semua serba meraba. Itu kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua tentu berhadapan dengan sikap mental. Sikap mental dari semuanya. Baik itu pemerintah, baik itu petugas yang terkait, baik itu masyarakat. Tetapi yang pasti dalam hal ini kita harus juga mengakui bahwa tidak ada yang harus dipersalahkan. Karena memang ini suasana yang siapapun tidak pernah mengalaminya gitu. Jadi kesulitan itu adalah kalau ditanya misalnya oleh para medis misalnya atau oleh petugas-petugas di posko penjagaan, mereka tidak mau jujur. Dari daerah terkonfirmasi, dari daerah zona merah, mereka bilang, oh saya dari sebelah tadi Pak. Nah kemudian di rumah sakit mungkin juga ketika ada pasien-pasien yang berobat, ketika ditanya, Bapak Ibu mengalami penyakit apa, seperti apa sebelumnya. Jadi mereka kalau udah mulai sedikit mungkin mengarah kepada gejala-gejala yang bisa ditafsirkan COVID. Nah mulai merasa, mungkin lebih baik saya tidak usah ceritakan. Nah gitu misalnya ya Mbak. Tapi saya tidak menuduh. Itu hanya soal kemungkinan-kemungkinan karena intinya adalah soal sikap mental. Soal sikap mental. Ada yang begitu yakin ketika dijelaskan oleh pemerintah, oleh pihak terkait. Ada yang juga acuh. Acuh dalam arti percayalah kepada
kekuatan sendiri, mungkin juga ya udahlah hidup atau mati kita nih Tuhan yang menentukan gitu kan. Jadi ya semua ini bercampur baur lah gitu. Jadi inilah kesulitannya Mbak. Jadi pertama tadi itu bagaimana definisi, pengenalan, kemudian bagaimana dengan keyakinan kita bahwa ini bisa disembuhkan sementara obat tidak ditemukan sampai hari ini, yang pastinya seperti apa. Jadi semuanya ini juga bertahan dengan sesuatu yang tidak jelas. Kalau ditanya obat apa yang harus diminum ketika kita sudah dinyatakan positif, kan sampai hari ini tidak terjawab Mbak. Nah inilah kesulitan-kesulitan yang kita alami, segala sesuatu serba tidak menentu, segala sesuatu serba tidak bisa dipastikan. Sikap mental orang juga bervariasi gitu Mbak. Baik, Pak Panji, untuk Bapak dan keluarga sendiri, kapan akan ada tes ulang lagi? Kemudian saat ini kita ingin tahu juga apa yang dilakukan untuk dari sisi medis yang dilakukan oleh pihak keluarga saat ini. Apakah ada pantauan rutin dari para medis datang ke sana? Karena saya dapat informasi juga Pak dari Ibu bahwa saat ini betul-betul hanya keluarga inti saja yang ada di rumah. Jadi semuanya sudah tidak ada bersama Bapak. Bagaimana Bapak dan Ibu menjalani hari-hari yang biasanya ada yang membantu? Ini kan aktivitasnya jadi, dan saya tahu juga Pak Panji masih kerja dari rumah. Kita lihat foto-fotonya beredar, makan masih berinteraksi, masih rapat-rapat juga. Padahal sebenarnya Bapak perlu imunitas yang cukup tinggi untuk memulihkan kembali fisik Bapak begitu. Nah ini bagaimana Pak bisa berbagi cerita dengan publik di luar? Silakan Pak. Iya, baik Mbak. Jadi ya kami menjalani hari-hari kami ya pertama tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menyita tenaga pikiran. Jadi kami jalankan dengan suasana yang nyaman, dengan seolah-olah ini suasana nyantai biasa saja. Lalu kita tidak menganggap pekerjaan itu adalah beban untuk kami mengisi waktu. Memang segala sesuatunya kami atur, termasuk olahraga diatur, kemudian makan minum juga sekalian mengatur soal obat yang diminum, vitamin yang diminum juga kita atur, bahkan olahraga pun juga kita atur, nyuci pakaian sendiri, piring kami buat tanda masing-masing, kamar pun kami juga masing-masing, karena sesuai dengan standar katakanlah isolasi dan perawatan untuk orang yang terkonfirmasi. Itu semua kita taati. Masak juga kadang-kadang sendiri, nyuci sendiri gitu Mbak. Nah, kami merasa itu biasa-biasa. Tidak ada yang terlalu harus dijadikan sesuatu yang luar biasa begitu. Orang-orang memang kami sengaja untuk kami keluarkan, untuk tidak kami tempatkan bersama dengan kami seperti biasa. Memang lumayan banyak, segala karyawan kita juga lumayan banyak di sini, rumah tangga jabatan. Tapi kami mengutamakan keselamatan mereka. Artinya janganlah kami menjadi sumber penularan buat orang lain. Janganlah kami menjadi sumber masalah buat orang lain. Jadi kesadaran itu, suasana yang kami alami ini, orang lain kami minta untuk meninggalkan kami, itu adalah permintaan kami. Bukan karena mereka gitu. Nah, apa sebab? Kalau kami sayang dengan mereka. Ya, kita minta mereka harus selamat. Kalau kami memang terkena, ya udahlah cukup kami saja. Gitu. Doakan kami biar bisa pulih, biar bisa sehat. Tapi saudara kami yang lain, orang-orang kita yang lain, masyarakat yang lain, tidak usahlah mengalami apa yang kami alami gitu. Karena menurut kami juga ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang ringan barangkali ya, istilah saya tepat atau tidak ya. Luar biasa. Jadi mungkin ini ada persoalan psikis, ada persoalan mental, ada persoalan fisik, ada persoalan lingkungan sosial dan opini gitu kan Mbak, stigma misalnya kan. Ya. Apakah ada dukungan dari pihak luar yang saat ini Pak Panji dan keluarga rasakan Pak? Baik itu dukungan moral, dukungan bahkan mungkin juga ada mengirimkan obat-obatan atau mungkin ada ngirimin madu mungkin untuk Pak Panji? Silakan Pak. Baik, itu memang itu terjadi Mbak. Jadi dukungan dari masyarakat, andai taulan, teman, sahabat, para staf dan semua tanpa terkecuali itu memang terasa sekali. Kemudian hari-hari juga semua ini memang kelihatan gitu. Ada yang mengirim makan, minum, ada yang mengirim obat, ada yang kirim madu, ada yang kirim jahe, dan lain-lainnya. Kami menganggap ini memang adalah hal yang juga di luar hitungan, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya ternyata masyarakat begitu cinta juga, begitu manusiawi juga terhadap kita ya. Tidaklah seperti yang mungkin ya beberapa tempat kejadian sampai mau pulang ke rumah sendiri pun ditolak, itu kan. Nah yang terjadi di Melawi tidak demikian Mbak. Jadi ada yang berupa doa, ada berupa ucapan, ada berupa video yang sedang mendoakan, itu dikirimkan terus-menerus sepanjang hari kepada kita. Jadi itu yang juga luar biasa menguatkan kita.
sehingga kita merasa ya semua ini tentu adalah buah kasih dari saudara-saudara kita, dari teman-teman, sahabat, andai taulan, dan jajaran staf yang ada juga di pemerintahan. Begitu Mbak, jadi luar biasa. Ya memang ya ada catatan juga sih Mbak dari saya. Ya, beberapa juga kejadian yang kadang-kadang sampai sekarang pun juga kecil-kecil ya masih ada, tapi sekali lagi itu kan reaksi dari sesuatu yang tidak pernah dipahami secara utuh oleh semua pihak. Contohnya misalnya kan ada juga yang bilang, wah ini dulu paket ini diterima dari keluarga Pak Panji, dari Pak Panji, dari Ibu dan lain-lain ya, sembako segala macam, karena dulu kita kan sempat berbagi juga kan. Padahal kita menyerahkan dengan orang kan cuma simbolis, yang mewakili cuma satu orang. Pada saat berbagi juga jarak 3 meter dan semuanya ini pakai masker, itu semua udah kita ikuti. Tapi akhirnya sekarang seolah-olah mereka semua harus di swab, harus di apa gitu kan. Kalau rapid itu memang diprogramkan. Kalau swab kan tidak harus. Tapi ada masih yang menuntut seperti itu. Orang-orang ini seolah-olah di lingkungannya kurang diterima segala macam karena dianggap ada pergaulan dekat dengan kami segala gitu. Ya segelintir orang, 1-2 orang ya tentu hal itu wajar lah kalau masih ada gitu Mbak. Karena itu tadi namanya juga persoalan mental ya, persoalan psikologis. Jadi tidak bisa kita anggap bahwa ini mereka salah, mereka keliru, enggak. Tapi ini variasi dari sikap-sikap yang kita temukan gitu Mbak. Tapi yang pasti dukungan adalah terbesar adalah dukungan. Baik, Pak Panji, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, ini Pak. Ada ini dari teman-teman kita, para netizen ini bertanya, apa masukan atau pendapat Pak Panji untuk pemerintah Kalimantan Barat, terutama untuk alat tesnya, rapid test atau juga swab. Sekaligus ya Pak ya, 2 pertanyaan Pak. Satu lagi ini ada pertanyaannya. Halo Pak Panji, semoga sehat selalu. Apakah ada dari program pemerintah Melawi untuk rapid test secara massal yang dilakukan langsung mendatangi rumah warga, baik yang terindikasi ada berkontak dengan positif COVID atau yang terindikasi melakukan kontak dengan pasien yang positif COVID-19. Silakan Pak Panji. Baik, program untuk selanjutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim gugus tugas kabupaten, program-program yang tadinya dijalankan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh gugus tugas, semua tetap harus berjalan seperti biasa. Meskipun saya sudah diisolasi, saya punya wakil seperti Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPRD adalah posisi sebagai wakil dari Ketua Tim Gugus Tugas. Tugas-tugas ini tetap berjalan, semua harus berjalan. Kemudian kalau soal rapid test, sejak saya di awal bulan April mengisolasi puskesmas, salah satu puskesmas di Melawi, saat itulah saya meminta semua pegawai puskesmas, para medis, dokter, perawat, dan semua yang ada, supaya dirapid. Setelah puskesmas, karena ini berada di beberapa daerah, saya minta pegawai atau petugas medis di rumah sakit umum daerah dan semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Melawi. Selanjutnya, saya juga minta supaya rapid bisa dilakukan juga di kalangan ASN, mulai dari eselon 2 dan seterusnya. Nah, ini memang kita programkan. Berjalan, sampai hari ini pun masih berjalan. Hanya kalau kita ke rumah-rumah secara masing-masing, tentu kita tidak bisa secepatnya, dalam arti kata tenaga terbatas, waktu juga menjadi sangat terbatas. Maka yang sudah kita lakukan ini adalah mereka memang diminta untuk mendatangi tempat-tempat tertentu yang kita tetapkan. Untuk bisa di rapid test massal, katakan, menjadi sebuah program yang kita harap berlaku untuk semuanya. Kalau apa tadi yang kedua Mbak? Apakah ada program dari pemerintah Melawi untuk jemput bola begitu Pak, datang langsung ke rumah warga meskipun dia tidak ada indikasi berinteraksi dengan pasien yang positif, tapi datang langsung begitu Pak, door to door lah begitu istilahnya. Ada apakah tidak? Ya, secara door to door untuk semuanya seperti yang tadi saya bilang Mbak, memang kami mengalami kesulitan. Itu harus saya sampaikan meskipun saya belum evaluasi ke dinas. Ada juga yang mereka melaksanakan langsung dari rumah ke rumah, kalau itu mungkin ada permintaan, kalau ada cerita, ada riwayat tertentu yang kedengaran oleh petugas kita, itu memang dijemput bola. Jemput bola ke rumah. Bahkan ke desa-desa pun mereka pergi, kalau sudah ada sedikit alur cerita, sudah sedikit catatan, atau kata PE-nya mungkin Mbak. Itu kita lakukan. Tapi untuk informasi umum, untuk program umum,
kita minta masyarakat mendatangi tempat-tempat tertentu dengan mengacu kepada program protokol kesehatan. Jadi itu kita lakukan. Oh ya, yang kedua tadi saya kalau tidak salah saya soal apa ada catatan saya atau permintaan saya, masukan saya kepada pemerintah. Mungkin tadi di pemerintah untuk apa? Provinsi ya Mbak ya, provinsi dan intinya pemerintah lah ya. Nah, ada Mbak, masukan saya begini. Tapi saya tidak mengarah kepada salah satu pihak, baik di Kalimantan Barat, di Melawi, maupun di tempat lain di Indonesia. Catatan saya, semua ini simpang siur. Maka saya minta mulai dari pengenalan dan definisi, sampai kepada alat yang digunakan, itu mestinya jelas. Mestinya juga tegas, mestinya juga sudah benar-benar teruji. Nah, itu yang tadi saya bilang, hari ini saya di rapid misalnya, positif. Tapi beberapa hari saya di swab bisa bisa negatif. Sebaliknya juga begitu. Nah, ini kan mungkin menunjukkan ada sesuatu yang masih belum satu belum satu konsep. Akurasinya ya Pak. Akurasi. Bahkan mungkin juga Mbak, dari beberapa merek misalnya yang dipergunakan ketika kita masih diberi peluang untuk menggunakan mungkin merek-merek yang berbeda, masih beredar merek-merek yang berbeda, ini juga ternyata tingkat akurasi masing-masing juga masih saling tidak searah. Nah, saya minta mungkin bagi pemerintah ke depan lah, jangan sampai diberi peluang segala sesuatu ini menimbulkan perbedaan-perbedaan. Sehingga keyakinan tidak mampu disatukan, akibat itu bisa menimbulkan polemik-polemik, saya kira, bisa menimbulkan juga penafsiran-penafsiran yang bisa jadi tidak sama gitu. Nah, kita berharap ini bisa terantisipasi, jangan sampai peluang seperti ini terus kita alami gitu. Jadi jangan sampai juga ibarat kata alat-alat mungkin akurasi dari fasilitas yang digunakan ini masih belum teruji secara pasti gitu Mbak. Nah, ini agak berbahaya memang ini. Baik, ini semoga menjadi catatan karena kita tahu posisi sekarang hal itulah yang paling vital dan fatal kalau misalkan bicara soal COVID-19. Pak Panji, ini akan menjadi referensi yang cukup baik untuk kita bersama melihat bagaimana penanggulangan COVID-19 di Kalimantan Barat. Pak Panji, ada salam dari seorang sahabat, ini Direktur Institut Dietologi, Bung Kristus Adi Gunoi, ini menyapa Bapak malam hari. Tetap kuat Bang Panji, semoga Pak Bupati dan seluruh keluarga yang sakit segera pulih dan sehat seperti sedia kala. Tuhan memberkati Nuan sekeluarga Bang. Ini ada amin. Terima kasih. Salam kembali. Mohon doa pendampingannya sehingga semua saudara-saudara kita yang bernasib sama dengan saya dan kami keluarga juga bisa dikuatkan Mbak Eva. Jadi intinya seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin ini catatan juga terakhir dari saya. Ya, kepada semua pihak yang bermotivasi, yang terpanggil baik karena tugas maupun karena motivasi pribadi, ya ke depan yang kita harapkan adalah sesuatu yang menjamin kepastian. Menjamin kepastian perasaan, menjamin kepastian pengobatan, kemudian dengan definisi-definisi yang jelas, yang tegas sehingga tidak menciptakan kesimpang siuran. Nah, kemudian saya paham bahwa semua ini belajar, semua ini adalah kejadian, maka mungkin tidak juga bisa kita menuntut, oh ini kok rasanya begini, tapi sementara hasil seperti ini, segala tidak. Jadi saya pikir saya akan mentaati semua aturan yang diterapkan oleh petugas kepada saya, dan saya beranggapan semua belajar, cuma saya minta juga kalau ada kekeliruan, kalau ada kelemahan di sana-sini, ya tentu tidak harus kita seolah ini harga mati untuk membela diri, tetapi mungkin kelemahan dan kekurangan itu mari kita sama-sama memperbaikinya, Mbak. Jadi bukan motivasinya untuk jadi masalah, tapi motivasi untuk penyempurnaan ke depannya. Ini COVID ini pun kita tidak tahu kapan berakhir kan, Pak? Baik. Yang pasti energi positif dari Pak Panji dan keluarga yang sudah mau terbuka kepada publik luas, ini menjadi salah satu contoh untuk kita semua, Pak Panji. Terima kasih banyak. Saya atas nama Masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih banyak untuk itu, Pak Panji. Pak Panji, waktu kita sudah hampir habis, begitu untuk bisa berdialog. Ada satu pertanyaan lagi nih dari pemirsa, Pak. Apakah ada terapi khusus yang dilakukan oleh tim medis kepada pihak keluarga Bapak saat ini? Kemudian pertanyaan dari saya, Pak, untuk menutup kita ini, kapan jadwal lagi untuk bisa memastikan kondisi kesehatan Pak Panji dan keluarga? Iya, perhatian khusus dari tim medis itu sangat besar.
Hanya saja karena tadi saya bilang bahwa obatnya saja sampai hari ini kita tidak tahu apa sih obatnya gitu. Nah, perhatian mereka adalah pertama ketika ada gejala yang kami alami dari kami bertujuh ini, mereka segera bergerak. Asal kami memberitahukan, mereka segera bergerak. Itulah perhatian pertama mereka. Karena memang secara khusus kami diisolasi sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan buku panduan, menjalankan petunjuk di situ. Isolasi mandiri, segala sesuatu ya sifatnya mandiri, mengkonsumsi vitamin, makan yang cukup, tidur istirahat yang diatur, olahraga teratur, dan kami dalam pemantauan. Inilah yang dilakukan, saya kira itulah memang sesuatu yang luar biasa juga dilakukan oleh kawan-kawan di jajaran medis. Kemudian yang terakhir tadi soal apa tadi Mbak? Kapan memastikan lagi? Ya, dari hasil kami tanggal 1 diumumkan, kami swab itu tanggal 26 ya, tanggal 26 Mei, tanggal 1 kami diumumkan, tentu dihitung dari 26 itu berarti harus 2 minggu, artinya 14 hari. Kalau begitu berarti sekitar hari Senin depan ini Mbak. Kami akan di swab lagi gitu ya, tanggal 8 akan di swab lagi. Ya doakan semoga hasilnya sudah menjadi baik gitu ya Pak ya, sudah negatif gitu. Salam doanya orang banyak Kak Bapak, dan kita tunggu nanti publikasinya juga dari Bapak langsung seperti yang kemarin. Baik, dan salam juga Mbak untuk masyarakat kita semua Kalimantan Barat ya, Indonesia juga pada umumnya, teman-teman yang terkonfirmasi, mari kita yakin Tuhan bersama dengan kita, bahwa kita juga berkat pertolongan kawan-kawan semua, perhatian segenap lapisan masyarakat, kita yakin kita juga akan pulih gitu ya. Kemudian kepada masyarakat semua, ya kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, support, doa, maupun pemberian salam, pemberian WA, SMS. Semua ini sangat berarti dan kami anggap semua ini adalah dukungan dari kawan-kawan semua ya. Juga lebih khusus kepada masyarakat Melawi, ya terima kasih banyak atas perhatian. Baik, terima kasih Pak Panji. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan kondisi Pak Panji sehat bugar semuanya. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Sampai jumpa nanti, Mbak.